Assalamualaikum, Mbak Dewi, Mas Habi. Waalaikumsalam, Uni. Ya, apa kabar? Waalaikumsalam. Uni, apa kabar, Uni? Mbak Dewi dadakan ya kita kita ngalir aja nih. Iya, nggak apa-apa. Ngobrol santai aja. Pokoknya kalau ada yang kurang pas, mohon dimaklumi ya, Uni ya. Sama-sama Mbak Dewi. Alhamdulillah. Kasih banyak Mbak Dewi udah berkesempatan nih hari ini. Insya Allah, Allah. saya nih yang makasih banyak, Uni. Siap. Kemarin Mbak Dewi arahan dari Mami gimana? Ada ini kah? Ada Nah, pesan-pesan? nggak ada sih, cuma ini aja ditanya terkait kenapa Mbak Dewi resign gitu. Mm-mm, mm-mm. Ya udah, saya sampaikan alasannya itu aja. Ya, ya. Nanti mungkin Mbak Dewi yang ini ya lebih banyak telling ya Mbak untuk hal ini Oke. gitu. Ya intinya sih seputar dengan tema hari ini Insya Allah dengan solusi talent ini yang mudah-mudahan bisa juga menginspirasi yang lain gitu Mbak Dewi Insya Oh, Allah. oke. Oh, ini kaitannya dengan talent DNA ya? Betul, jadi nanti talentnya Oh, Mbak Dewi itu akan di-share di akhir saja untuk sebagai, mungkin kan Mbak Dewi ada mengucapkan beberapa talent yang boleh jadi mungkin ada orang yang belum paham itu apa gitu kan. hmm. Gitu, jadi nanti akan di apa ya diperlihatkan sekilas, namun kita nggak membahas lebih Oh, oke. dalam, hanya membuat istilahnya yang audiens lebih apa ya ingin tahu lebih banyak gitu sih itu sih harapannya. Oh, Mm-mm. siap. Ya, nanti Mbak Dewi aja yang meriletkan ya meriletkan gitu Mas. Iya, iya, iya. Yang Lalu penting dibantu dengan pertanyaan dari iya. Uni. Insya Allah. Amin. Oke, Bismillah ya. Oke, siap. Oke, Mas Habi, kira-kira Bismillah. kita menunggu dulu karena ini sebenarnya memang asarnya hampir setengah jam 3 sampai 3 seperempat tadi Hmm, Mas Habi. hmm. Itu apa mau kita tunggu dulu atau gimana Mas Habi? Hmm, Boleh nih, kalau mau langsung bisa, kalau mau nunggu 5 menit atau Oh ini 10 menit dulu juga oh, ini sih. udah di record nih dari tadi. Iya, soalnya otomatis record dia kalau masuk. Oh, I see. Iya, iya, iya. Hmm, ini juga udah saya persiapkan buat live streaming, jadi tinggal mainkan saja ini nanti. Oke, bentar ya. Kita masih pairing. 15.35 ya Uni ya berarti ya. Iya, boleh, boleh. Udah Oke. ada yang ini kah? Udah ada yang di Zoom kah, Mas Fabi? Belum ada. Seperti biasa mungkin mereka nunggu-nunggu dulu baru Ya, masuk. biasa begitu sih. Oke. Oh, belum di-share ke grup Hipno ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita bisa mulai, Mas Habib. Mungkin untuk soundnya boleh kita stop dulu ya. Selamat datang buat ayah bunda yang baru bergabung di Zoom. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ayah bunda yang sudah bergabung di Zoom. Dan juga kita akan live FB sore hari ini. Selamat datang di acara kemasan yang kita adakan khususnya di bulan Ramadan ini pada pukul 15.30 di sore hari. Ya. Kita akan segera mulai untuk kegiatannya. Sebelumnya kami ingin menanyakan apakah suara yang terdengar di Zoom atau di live FB Bapak Ibu sekalian jelas dan gambarnya terlihat jelas. Silakan boleh direspon di kolom chat Zoom-nya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Oke, kita juga live FB ya. Oke. Karena ini kegiatannya biasanya diadakan di Senin malam, maka mulai hari ini dan beberapa kali Senin ke depan, kita akan memulai acara kemasan kita di pukul 3:30 sore. Sambil menunggu berbuka puasa ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Dan sore hari ini kita segera memulai aktivitas kita. Alangkah lebih baiknya kita mengawali dengan membaca doa masing-masing. Semoga kegiatan kita sore hari ini tentunya dalam ridhonya dan kita mendapatkan manfaat dan keberkahannya. Al-Fatihah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom dan juga di Facebook yang saat ini sedang mengikuti acara kita kemasan keluarga masa kini yang membahas pastinya hal-hal seputar keluarga, seluk-beluk keluarga, dan pastinya juga solusi yang bisa kita dapatkan dalam acara ini. Dan tentunya kami menyampaikan salam spesial dari guru kami, Bapak Ari Ginanjar Agustian, untuk Bapak Ibu. Dan hari ini ada yang sudah memulai Insya Allah Ramadan ya. Di bulan Ramadan ini semoga banyak hal yang kita dapatkan dan tentunya menjadi bekal buat kita untuk membersamai eh, pasangan, keluarga, anak-anak, dan pastinya juga orang-orang yang kita sayangi. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan izin perkenalkan saya dengan Feni, seorang coach dan trainer juga, khususnya di parenting keluarga
teenager kids dan merupakan license dari Bapak Ari Ginanjar Agustian yang sore hari ini akan menemani guest star kita ya Bapak Ibu yang setiap pekannya, setiap minggunya kita hadirkan guest star yang akan memberikan inspirasi buat Bapak Ibu sekalian. Dan bersyukur pastinya hari ini di acara kemasan seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, tema yang kita akan bahas tentunya ini tentang pasangan ternyata ya. Bagaimana suami istri terus berinteraksi di dalam membersamai rumah tangganya dan tentu banyak hal-hal yang terjadi ya Bapak Ibu di dalam keluarga yang pastinya juga Bapak Ibu mengalaminya. Dan izin untuk sore hari ini kita ingin sharing nih bersama juga dengan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Boleh diaktifkan di chat Zoom-nya. Kira-kira yang sudah hadir nih Bapak Ibunya apakah sudah berkeluarga atau bagaimana? Oke, silakan boleh dituliskan di chat Zoom-nya. Oke, ada Pak Rahman ya dan Ibu Nur. Oke, Pak Rahman belum. Oke ya. Mudah-mudahan didekatkan jodohnya ya. Amin gitu ya. Bunda Nur Rahma, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda ini mewakili yang di Zoom dan pastinya juga sahabat-sahabat kita di Facebook ya. Insya Allah. Oh, masih baru lulus SMK. Oke, semangat ya. Masya Allah. Oke ya. Nah, sore hari ini kita sudah kehadiran tamu spesial pastinya. Tentunya kalau kami ada di Jakarta dan kita cari tahu nih tamu spesial kita ada di mana ya saat ini domisilinya. Kita langsung saja menyapa beliau. Ada Bunda Dewi Rohma. Assalamualaikum Bunda Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Coach Allah. Feni. Alhamdulillah. Saya apa ya sudah lama sekali tidak berjumpa gitu, baik secara Masya offline Allah. maupun online dan hari ini Allah izinkan kita bertemu lagi ya. Coach Dewi ini Hmm. kita panggilnya sebutnya Coach Dewi ya. Oke, Coach Dewi boleh perkenalkan diri dulu dan menyampaikan domisilinya ada di mana nih Coach? Oke, baik. Terima kasih, Coach Feni. Nama saya Dewi Rohma dan saya domisili di Balikpapan, Kalimantan Timur. Oh, Masya Allah. 1 jam lebih awal di sana ya berarti. Betul, Ya, 4:30 ya, Mbak Coach Dewi ya. Alhamdulillah. betul. Oke, silakan Coach Dewi, boleh di-sharekan dulu aktivitasnya saat ini seperti apa? Aktivitas saya saat ini sebagai ibu rumah tangga, tentunya dengan 3 orang putra-putri, kemudian sebagai seorang coach dan hipnoterapis. Oh, Masya Allah. Iya, Ibu rumah tangga yang sangat produktif sepertinya ya. Masya Allah. Dan ini ya kegiatannya sehari-hari juga bertemu dengan para klien ya, Coach Dewi. iya betul. Masya Allah. Coach Feni tadi ada melakukan sesi terapi juga siang sampai sore Masya Allah. sebelum masuk ke Zoom. Gitu ya. Semoga jadi amal kebaikannya buat Coach Dewi gitu ya. Dan kita pastinya belajar banyak ya dengan Coach Dewi Amin. sore hari ini gitu ya. Nah terkait dengan tema kita nih Coach Dewi gitu ya. Tentunya dalam rumah tangga pastinya banyak hal-hal yang kita alami. Tuh. Dan izin boleh Coach Dewi boleh share nih sudah berapa lama dengan pasangan gitu ya mengarungi bahtera rumah tangga dan mungkin ada hal-hal yang uh, unik ya yang berkesan dan seperti apa mungkin Coach Dewi menjalaninya silakan. Oke, Alhamdulillah tahun ini masuk tahun ke-20. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi rasanya Mudah-mudahan juga masih nih. kayaknya baru aja nikah Oh, gitu. iya seperti itu ya rasanya ya nggak berasa gitu ya Coach Dewi ya. Iya betul, Coach Feni. Iya, Alhamdulillah Oh, kami sudah 19 tahun lebih masuk tahun ke-20 tahun ini.
Dan awalnya ya mungkin seperti pasangan yang lainnya ya, Mm-mm. Coach Feni, Mm-mm. sering terjadi apa ya perselisihan seperti itu, sering salah paham dengan pasangan seperti itu. Namun alhamdulillah seiring waktu berjalan kami mulai memahami bahwa perbedaan-perbedaan itu justru yang membuat kami terus mau belajar dan mencari titik temunya di mana sih gitu. Insya Allah ya. Dan ini tentunya mewakili para pasangan lain nih, Coach Dewi, yang juga mudah-mudahan juga terus langgeng ya, Coach Dewi ya. 20 tahun Amin. itu bukan suatu waktu yang sebentar sebenarnya gitu ya. Dengan silih bergantinya yang dihadapi, segala tantangannya gitu ya. Namun sampai hari ini pastinya Allah izinkan Coach Dewi bersama pasangan yang eh, apa ya, kita hanya berharap penjagaan, perlindungan gitu ya, Coach Dewi ya. Betul, Coach. Nah, mungkin Coach Dewi bisa cerita sedikit tentang hal-hal yang terkait dengan tantangan-tantangan tersebut gitu ya. Dan Mm. mungkin apalagi ini kan pastinya pasangan juga beraktivitas gitu ya, dan mungkin juga aktivitasnya bisa jadi nggak sesuai office hour gitu ya. Oke. Lalu Coach Dewi tadi juga sudah menyampaikan bahwa Coach Dewi juga seorang hipnoterapis gitu ya, yang waktunya juga pasti cukup banyak tersita untuk orang lain ya. Silakan Coach. Oke, kalau saat ini Alhamdulillah sudah jauh lebih nyaman, Coach Feni. Nah, Apa yang tuh yang membuat lebih nyaman itu apa tuh? yang membuat lebih nyaman adalah ketika saya memutuskan untuk resign dari ASN. Oh, berarti sebelumnya seorang AS? Iya, betul. Sebelumnya saya seorang ASN di salah satu kementerian. Ya. Nah, iya. Namun karena aktivitas suami ini yang ya seperti tadi lah jam kerjanya nggak tentu gitu ya. Coach Feni, Ya. terkadang dalam satu bulan hanya berapa hari di rumah. Jadi Mm-mm, ketika mm-mm, beliau di rumah, saya sedang di kantor. mm-mm, Jadi mm-mm. itu kan ya lumayan menyulitkan kami ya untuk lebih banyak waktu ngobrol, Mm-mm, diskusi seperti mm-mm, itu. mm-mm, Nah, kemudian ditambah lagi aktivitas saya yang mm-mm. ketika itu ya Uni ya, Ya, ketika itu dari Senin sampai Jumat saya kerja di kantor dari pagi ya. sampai menjelang maghrib. Kemudian Sabtu Minggu saya membuka rumah terapi gitu kan, melakukan Mm-mm, sesi terapi, coaching dan hipnoterapi. mm-mm, Nah, dan di situ terasa mm-mm. sekali waktu itu begitu sempit dan seringkali karena udah sama-sama lelah ya, 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 ya. Artinya tadi sudah sama. eh, selesai dari ASN, kemudian beralih ke hipnoterapi pun merasakan tetap waktu itu juga tight gitu ya, ketat gitu ya Mbak Dewi ya. Iya betul, Oke, iya oke, oke. betul. Lalu kemudian, Iya, iya. Lalu kemudian saya pun juga melihat nih, ketika saya masih di ASN Uni, mm-mm. nah sepertinya saya sulit untuk bisa mengembangkan rumah terapi saya dengan maksimal karena Oh, keterbatasan oke. waktu kan. Iya, iya. Oh, Akhirnya berarti itu sudah dimulai sebelum akhirnya memutuskan untuk resign tadi ya? betul, sudah Oke, dari 2020. baik, baik. 2020 dan saya juga melihat suami saya pun menurut saya Ya. akhirnya kurang bisa mengembangkan dirinya, kurang bisa leluasa untuk Hmm. beraktivitas Iya, ya. baik, baik. Karena seringkali juga mesti backup saya kalau saya ditugaskan keluar kota seperti itu Betul, betul, betul. ya. Betul. Nah, akhirnya saya memilih untuk berganti profesi. Insya Allah. Ya, memilih untuk berganti profesi yang lebih Oke. fleksibel, Mhm. anak-anak terurus, suami kalau pulang juga istrinya ada gitu. Seperti Alhamdulillah itu, ya. namun juga Ya. berusaha untuk tetap bisa produktif gitu. Jadi yang mendorong keputusan itu pastinya ada keadaan yang dialami ya, em, Betul. Dewi ya. Dan mungkin juga ada insight lain atau mungkin apa yang Coach Dewi apa bahasanya ada sesuatu yang diharapkan mungkin ketika hal ini setelah diputuskan seperti apa? Iya, ketika sebelum saya putuskan, memang saya bertanya sama diri sendiri gitu ya Uni ya, Hmm, hmm, untuk hmm.
apa, sedangkan banyak orang itu sangat mendambakan profesi ini seperti itu Iya, kan. iya. Dan itu perjalanannya juga lumayan. 1 tahun saya merenung, saya mencari jawaban. Mhm, mhm. Dan ternyata bahwa apa ya, saya merasa nih ya, ketika saya bisa membantu orang lain yang Hmm? awalnya ini terpuruk ya, kondisi mentalnya sedang down, Mhm, kemudian beliau bisa bangkit, bisa lebih berdaya. mhm. Ya, kan bisa dibayangkan ya Uni, kalau seorang mengalami masalah Ya, mental itu kan sangat tidak produktif gitu ya, ya. betul, betul. Heeh. Dan kemudian bisa lebih berdaya, pulih, itu suatu kebahagiaan yang apa ya, luar biasa buat saya. Iya, iya, iya. Nah, saya bahagia banget di situ. Betul, betul. Ketika melihat orang itu bisa bertumbuh, bisa growth seperti itu. Oh, Masya Nah, Allah ya. iya, dan sudah saya coba tuh Uni. Aduh, saya udah Oke. deh tetap aja di ASN gitu. Saya Heeh. hentikan sesi terapi itu pernah selama 1 atau 2 bulan. Sekitar 2 bulan itu saya Oke. stop dulu deh. Saya mau nyoba dulu. Saya fokus nih di sini. Ya. Ternyata di situ saya yang bergejolak, saya yang kurang Oke. nyaman. Ternyata ini kebutuhannya bukan bukan apa ya, bukan kebutuhan secara materi saja, Mhm. namun lebih dari itu, dari sisi emosi dan spiritual itu saya dapat gitu di situ. Hmm. Kemudian juga anak saya yang terakhir itu sempat sampaikan seperti ini Uni, Hmm. sama tetangga nyampeinnya. Nah, Iya. sampai tetangga bilang, Gimana ya, bundaku ini pulang sebelum maghrib, tiap hari pulang kerja, pulang sebelum maghrib. Heeh. Ayahku keluar kota terus, saya Hmm. suka bingung kalau di rumah katanya." Itu Oke, seperti ya. Sudah tamparan buat mulai ada saya. ini ya, keluhan dari anak-anak juga gitu Iya, ya, Coach Dewi ya. betul. Oke, dan itu Iya, jadinya cukup membuat Coach Dewi jadi lebih apa ya, terus memikirkan gitu ya, apa nih solusinya. betul. Di satu Iya, sisi juga ketika menghandle klien juga rasanya lebih apa ya, dapat makna yang lebih dalam lagi ketika hal itu juga apa bahasanya, Coach Dewi membantu mereka gitu ya keluar dari kondisi sebelumnya menjadi lebih berdaya gitu ya, dan itu membuat Coach Dewi juga mungkin akhirnya menimbang dan memutuskan gitu ya betul. yang terbaik. Wah, ini luar biasa ya pengalamannya Coach Dewi ya. Di satu sisi harus mengurus rumah tangga, tapi juga harus juga menghandle orang-orang sekitarnya yang membutuhkan Coach Dewi nih khususnya gitu ya. Nah, kira-kira kalau hal yang dialami sejauh ini, apa yang Coach Dewi rasakan? Apa ya, yang menjadi penguat bahasanya mungkin ya, dari diri Mm-mm. Coach Dewi sendiri, merasa bahwa ya Bismillah lah ini saya lakukan ya pasti karena Allah gitu ya, yang mendorong lebih kuat lagi sehingga Coach Dewinya sampai hari ini nih, eh, apa ya, tetap berada di tracknya gitu ya menjadi seorang Mm-mm. coach dan hipnoterapis. Iya, ya, yang menguatkan saya bahwa apa ya, saya hanya ingin menularkan, ya, menularkan rasa syukur bahwa apapun yang kita jalani di dunia ini, ibaratnya seperti itu ya, yang kita jalani di dunia ini adalah udah takdir yang paling indah deh yang Allah beri. Insya Karena Allah. selama ini ketika saya menghadapi klien, Mhm. Coach Feni, Ya. rata-rata kan mereka datang dengan level syukur yang sangat rendah ya. Karena kan Betul. selalu mempertanyakan, kenapa sih harus saya seperti itu kan? Dengan Mhm. masalahnya saat ini, itu yang Mhm. membuat dia menolak takdir itu. Mhm. Nah, nah, dan saya ingin membantu, ya, ini bukan karena saya Uni ya, kita kan sebagai saluran aja ya, Ya, membantu mereka betul. menemukan lagi bahwa dari apa yang mereka lalui itu masih banyak loh yang sangat perlu disyukuri. Ya, Namun dengan metode yang tidak menasehati itu tadi. Jadi betul. mereka menemukan sendiri rasa syukur itu. Mhm. Seperti itu. Dan ketika itu mereka sudah bisa naikkan level syukurnya, bisa Ya. menerima takdirnya, itu Mhm. Masya Allah. Ya. Sepertinya masalah itu jadi hadiah gitu ya.
Akhirnya banyak yang Wah menemukan, ya, iya iya. iya itu jadi apa ya, jadi titik baliknya untuk lebih dekat lagi gitu sama Allah gitu. Ma Allah ya. Kalau itu bisa dirasakan oleh kliennya Coach Dewi, tentunya bagi Coach Dewi sendiri maknanya seperti apa nih lebih Aduh, dalam? maknanya itu luar biasa banget. Karena saya dulu pernah begini, Uni. Nah, Mhm. dulu itu saya pernah ditanya sama Pak Ari, sama Mhm. Bapak. Waktu Ya. saya ikut training coaching tahun 2020, saya tuh ditanya sama Bapak begini, Dewi, kenapa mau ikut training coaching, mau belajar coaching? Padahal Dewi sudah ASN. Saya masih ingat sekali waktu itu di Sentul. Kemudian saya jawabnya itu benar-benar di luar apa ya, saya tidak merencanakannya. Hmm. Namun ketika ditanya itu saya langsung teringat ketika di kantor kami ngobrol. Yang kami obrolkan adalah peristiwa pernikahan di Balikpapan dalam 1 tahun itu 4.000. Kurang lebih 4.000 pernikahan. Saya sampaikan, Bapak, di Balikpapan itu peristiwa pernikahan 4.000 kurang lebih. Mhm. Namun yang mengajukan gugatan perceraian 2.000 lebih. Itu artinya 50% lebih. Nah, saya Ya. ingin memiliki bekal ilmu yang bisa membantu untuk menekan angka perceraian itu. Kemudian Bapak sampaikan, oke lanjutkan. Sungguh-sungguh untuk belajar ilmu coaching ini. Dan di situ memang saya benar-benar menikmati Uni. Masya Saya Allah. sih. Ya Benar-benar mudah. menyelami gitu ya, dan akhirnya Iya, ada kliniknya sendiri gitu ya untuk betul. menguatkan dan membantu banyak orang lain, Masya Allah. Wah, ini luar biasa nih ya, Bapak Ibu, dan juga sahabat-sahabat yang ada di Zoom dan Facebook ya. Silakan ya, kita nggak ngobrol berdua aja nih ya sama Coach Dewi, tapi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait juga dengan kondisi keluarga pastinya, karena kita sedang membahas tema ketika istri berkegiatan dan suami juga aktif gitu ya. Bagaimana nih mengkolaborasikan itu, mensinergikan itu gitu ya. Dan itu menjadi sebuah perjalanan yang justru lebih membahagiakan gitu ya. Ketika kita mencoba untuk bisa jauh lebih mengerti lagi gitu ya, Mbak Coach Dewi ya. Betul, Iya. betul. Silakan ya kalau di Facebook ada yang ingin bertanya, boleh tulisnya di kolom eh, pertanyaan gitu ya, menuliskan. Nanti kita insya Allah bisa bahas gitu ya. Oke, kita lanjut ya, Coach Dewi. Nah, berarti Siap ini Uni. kan bagaimana mengelola keseharian ya, berarti ya, Iya. Coach Dewi ya. Yang menurut Coach Dewi untuk memahami pasangan gitu ya, pasangan memahami kita. Kira-kira ada nggak sih cara yang Coach Dewi pahami gitu ya, untuk memudahkan saling mengenal satu sama lain tersebut, plus dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Oke, nah ini sebenarnya menarik buat saya, Coach Hmm, Feni. iya, Jadi dulu itu saya suka salah paham sama suami itu. gitu ya. Salah pahamnya gimana? Saya melihat suami saya itu lambat, Slow gitu ya, sans gitu slow ya, gitu. sans. Iya, waduh ini kok nggak jalan-jalan sih? Maunya Oke, apa sih? Ayo iya sudah iya. gitu. Itu saya. Dan Oke. kemudian suami saya melihat saya buru-buru. Oh, seorang ibu yang satset gitu ya. Iya, Bu, ya apa jangan buru-buru, santai aja dulu, satu-satu aja Kalau dulu. jalan Tapi mungkin saya maunya, ketinggalan terus ya. iya. Ya Allah. Nah ternyata semakin ke sini ya, semakin kita belajar ilmu ini, ilmu itu, gitu kan. Akhirnya saya paham bahwa memang cara suami saya bekerja seperti Mhm. itu, ya. Hmm. Apa Nah tuh yang dengan dipahami oleh Coach Dewi? suami saya bekerja dengan meluaskan jaringan. Ah, Menambah pertemanan. Seperti itu, menjalin, menjaga pertemanan. senang Seperti itu. bersosialisasi maksudnya? Tenang Oh, bersosialisasi, suka oke. ngobrol. Sociable Se- ya. Oke, oke. Iya, supel, Oh, supel. Sedangkan benar. saya berpandangan, aduh ngapain sih ini nggak langsung action aja, mesti begini ngobrol dulu, ketemuan ini dulu. Ih, rasanya saya nggak Ngalor sabar ngidul dulu gitu ya. ngalur Nggak tahu ngidol di dulu. poin. Itu yang bikin gerem kali ya. Gemes-gemes gitu ya. Betul, gemes gitu. Oke, oke. Nah,
Lalu kemudian apa yang terjadi setelah itu? Iya, ya setelah saya paham, oh memang seperti itu caranya Oke. suami saya bekerja gitu kan. Akhirnya saya lebih Hmm. bisa menerima. Ya Hmm. udah nggak apa-apa gitu. Dan saya mulai mengenali diri saya juga. Kenapa saya kok maunya begitu punya ide A, mesti Heeh. langsung action gitu. Oke, apa kira-kira tuh Coach Dewi yang dipahami dengan diri sendiri? Bahwa saya memang banyak actionnya gitu. Oh, oke. Apa ya? eh, Inisiatifnya tinggi kali ya? Berapi-api. Iya, inisiatifnya tinggi. Oke. Inisiatifnya tinggi. Terus suka menyusun strategi gitu. Saya suka buat Hmm. rencana dari awal nikah tuh Uni. Nah, gimana Kos, gimana tuh? Kos Feni. Boleh dong Baru sharing. baru baru mau nikah. Itu saya Hmm. sudah bilang, nanti kalau udah nikah ya tidak tinggal ya sama orang tua, kita mandiri, nyewa biar kita cepat berkembang. Coba baru mau nikah ini udah Iya, bikin iya, iya. kesepakatan dulu oh gitu. Iya, Terus pas iya. sudah nikah, itu saya sudah nyusun lagi. Nanti Aha. 5 tahun pertama kita lakukan ini. Sebelum anak-anak lulus SD kita sudah punya rumah. Setelah itu Wah. baru kita. Pokoknya itu saya susun sampai masa pensiun kali ya. Oh, Masya Allah. Ya Allah, Masya itu Allah. Itu kita pengen tahu nih, kira-kira responnya pasangan gimana nih, Coach Dewi, nah ketika itu diuraikan gitu ya semuanya. untungnya pasangan saya ini memang orang yang slow. Kalem aja. Oh ya sudah gitu aja. Ya, Pokoknya oke aja gitu. hebat. Masya Allah, Masya Allah. Malah mungkin senang kali ya, Iya, sudah lebih tergambarkan gitu untuk iya kedepannya seperti betul. apa. Wow. Iya sudah. Oh, tidak ini dulu biar kita nanti tidak terbebani ketika anak-anak kuliah. Kita sudah ini sudah itu. Masya Allah, luar Itu biasa. benar-benar. Tapi alhamdulillahnya, Ya. alhamdulillah banget Coach Feni, Heeh. apa yang direncanakan itu Allah mudahkan. Mm-mm, mm-mm, Dan mm-mm. sampai di 20 tahun pernikahan itu, apa yang direncanakan itu sudah Masya apa Allah. sudah Alhamdulillah. terlaksana, sudah Laksana ya. didapatkan bersama. Terus izin Ya dengan Allah. pengertian pasangan tadi. Dan Itulah ini keindahan ada pernikahan. penyeimbangnya, Coach Iya, Feni. benar-benar. Iya, ketika saya menggebu-gebu tuh, ya, Hmm. ya nanti begini, 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 karena suami saya kan slow kan, dia lebih yang, iya nggak apa-apa, nanti satu-satu aja dulu, gitu, iya nggak apa-apa nanti satu-satu aja dulu. Bisa dibayangkan Masya kalau saya Allah. nggak ada penyeimbang ini, Betul, betul. Oh, bisa melaju ini ya, melaju terlalu tapi laju. terlalu laju ya, Masya Allah. Luar biasa nih ya, kisah dari Coach Dewi dan pasangannya ya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini juga bisa menguatkan Bapak Ibu dan kita perlu tahu juga nih tadi kata Coach Dewi bahwa memahami pasangan dan memahami diri sendiri gitu ya, Coach Dewi ya. Gitu ya. Betul, Apa Coach. rasanya manfaatnya nih, Coach Dewi? Sehingga ketika sudah memahami pasangan dan diri sendiri itu seperti apa jalannya? Hmm, Manfaatnya banyak sekali, sangat terasa. Yang dulu sedikit-sedikit panas, panas gitu ya, saling apa ya, saling eh, menunjukkan Oke. baiknya begini nih ya, enggak baiknya begitu, pokoknya menunjukkan bahwa idenya itu yang paling baik gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Namun ketika sudah saling memahami, akhirnya tahu dan Oke, lebih bisa toleransi. betul betul. Iya. Makanya tadi saya sampaikan Coach Feni, iya Mm-mm. betul udah masuk 20 tahun pernikahan, tapi benar saya rasakan kayaknya baru aja nikah gitu ketika Masya Allah. mengenal kembali pasangan, mengenal Refresh gitu kembali, ya, refresh, Masya Allah. refresh. Iya, kemana ya 20 tahun yang lalu gitu ya, baru paham gitu bahasanya Coach Dewi ya. Wah ini kayaknya ini yang akan membuat apa kebahagiaannya, keseruannya di rumah tangga akan jauh lebih wah gitu ya, lebih semarak lagi nih ya Coach Dewi ya ketika saling memahami ini gitu kan. Gitu. Kira-kira yang membuat Coach Dewi tadi merasa kayak laju gitu atau apa ya mungkin segala sesuatu tuh seperti sudah bisa terencana itu apa ya yang menjadi kekuatan Coach Dewi ya kira-kira?
Oh, mungkin ini apa saya itu terkadang itu suka gini, Coach Feni. Mhm. Kalau saya misalnya ada keinginan apa gitu ya, atau Mhm. memutuskan apa gitu tuh seperti saya tuh punya intuisi gitu. Ini baik ini Oke. nanti hasilnya baik. Seperti itu. Kadang saya itu tidak punya modal gitu ya, tidak punya Oke. modal, terus mungkin belum belajar hal itu, tapi di awal itu saya sudah yakin ini bisa, saya bilang Instingnya gitu. main ya, kuat Iya, ya. Iya. seperti contohnya ketika mau memutuskan resign itu, Mhm. uh, Coach Feni, itu Mhm. tuh seperti apa ya, ada insting gitu, ya. Mhm. Kamu tuh ya bisa untuk kembangkan itu dan lebih bermanfaat lagi di situ. Mhm. Kemudian lihat nanti ya, kamu bisa bantu suamimu untuk Mhm. lebih berkembang lagi. Berkembang. Nah, seperti Mhm. itu. Karena saya memang supporter setianya suami dari dulu, Coach Feni. Saya paling suka biar kerja dimanapun, rasanya saya mau dorong-dorong, ayo bisa, ayo bisa, Masya Allah. gitu. Jadi kalau kalau tidak maksimal itu, saya rasanya gemes gitu. Ya, ya, ya. Jadi pengen dan mungkin ini juga terkait dengan potensi yang ditemukan gitu ya dari Coach Dewi juga dari tools yang kita ketahui gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga mungkin sudah ada yang mendengar kita memahami diri kita maupun pasangan kita ini dengan menggunakan Life Tools Talent DNA ya, Coach Dewi ya. Betul, betul. Oke. Betul sekali, Coach Feni. Betul. Mungkin kalau bisa Coach Dewi gambarkan kira-kira selain insting atau intuitifnya Coach Dewi yang tajam bahasanya gitu ya, apalagi kira-kira yang membuat Coach Dewi juga mampu nih berada di titik ini nih. Pastinya atas izin Allah ya, gitu. Iya, atas izin Allah. Hmm. Nah, yang sangat terasa dan saya Hmm. baru sadari, saya dulu itu berpikir bahwa saya ini orangnya nekat, Coach Feni. Hmm. Nekat, mau apa-apa itu nekat, mesti jadi Hmm. gitu kan. Namun Hmm. ternyata setelah melakukan tes talent DNA Hmm. itu, ternyata self confidence saya itu dominan, yang nomor satu. Jadi saya itu udah pede duluan gitu. Kalau mengambil keputusan Ya. sedari kecil, sedari kecil masih Jadi TK sudah itu sudah. dirasakan dari kecil ya, gitu ya. Iya, dari kecil. Teman-teman nggak ada yang apa sedikit gitu ya yang sekolah TK gitulah. Kan Hmm. saya angkatan lama gitu ya. Udah nggak usah TK langsung SD aja gitu. Tapi Hmm. saya mesti TK. Mm-mm. Dilarang maksudnya orang tua nggak ada waktu untuk daftarkan kan, orang tua Ya. saya jualan dari jam 2 pagi itu udah berangkat ke pasar Mm-mm. induk gitu kan, saya bilang Oke. gini, udah Mm-mm. kasih aja akte lahirnya sama uang untuk daftar. Saya Mm-mm. waktu itu masih usianya 5 tahun mau 6 tahun, saya Mm-mm. pergi daftar sendiri. Itu awalnya saya mikir saya nekat banget ya waktu Ya, kecil pede gitu. sekali ya. Gitu. Seorang anak Pede kecil yang sekali, sangat pede. ya Dan itu itu ternyata nekat banget kekuatannya gitu. Coach Dewi ya, yang sangat Betul. dominan, Insya Allah. Iya, begitu juga ketika mau kuliah. Mm-mm. Sudah, Mm-mm. udah nggak usah kuliah. Pokoknya kalau nggak diterima di universitas negeri, nggak usah kuliah, biayanya Mm-mm. banyak kayak begitu. Oke. Tapi saya nggak diterima, saya apa ya nggak puas. Saya daftar sendiri tanpa orang tua saya tahu. Saya daftar sendiri pakai uang beasiswa waktu itu, dapat Mm. super semar waktu itu waktu SMA kan. Masya Saya Allah. pakai daftar. Setelah daftar saya bingung. Ini pakai apa biaya selanjutnya ya? Saya cari kerja pakai ijazah SMP. Orang tua juga belum Masya nggak tahu. Saya bilang ini Allah. kan betul, saya kalau ingat saya baru Iya, baru sadari itu. iya, Masya iya. Allah nekat betul sampai akhirnya semester berapa ya? Semester Mm-mm. 2 udah Mm-mm. kehabisan biaya, baru Mm-mm. kasih tahu orang tua. Baru orang tua, ini anak nekat betul ya. Ya sudahlah lanjutin aja udah kandung katanya. Akhirnya disupport juga oleh orang tua ya, syukur Support alhamdulillah juga. ya. Ini benar-benar nyata sekali dalam kehidupan ya Coach Dewi ya. Ketika self confidence-nya Coach Dewi plus juga inisiatornya kali tadi ya, berani bertindak gitu dengan penuh Betul. intuitif atau instingnya yang kuat, ini jadi kolaborasi yang luar biasa ya Coach Dewi ya, sehingga bisa hari ini pun gitu ya. Tentunya ini juga dilatar belakangi dengan potensi yang ada di dalam dirinya Coach Dewi gitu. Begitu juga
dengan membersamai pasangan atau keluarga gitu ya. Masya Allah. Ini Coach Dewi sepertinya kita perlu menjawab pertanyaan dari kolom chat dan cukup banyak pertanyaannya Coach Dewi gitu ya. Masya Banyak. Ini anak muda yang very aktif nih sepertinya. Nggak apa-apa ya, kita coba beberapa ya. Iya, Ya, Dek ya. Gitu ya. Kita hobinya ternyata pencak silat nih namanya Rahman. Tapi dari keluarga melarang saya untuk ngikutin latihan. Sampai-sampai Mbah juga ikut melarang. Tapi saya tetap ikutin latihan, bahkan sampai meraih juara 3 kabupaten. Wow, luar biasa. Yang ditanyakan kepada ah, jika oh gitu. jika Berikutnya menjadi akan ibu. saya tanya jika Anda menjadi ibu saya. Wow, luar biasa ini ya. Bayangkan Coach Dewi jadi ibunya Rahman nih ya. Apa yang membuat Anda merasa enggan memberikan dukungan terhadap hobi anaknya ini? Gitu. Oke. Apa yang Anda berpikir bahwa hobi pencaksilat saya itu dapat membahayakan? Gitu ya. Bagaimana menurut Anda hobi ini dapat mempengaruhi perkembangan dan keseimbangan hidup saya? Oke, mungkin sampai 3 ini dulu ya. Coach Dewi boleh Iya. jawab. Oke, untuk Rahman ya, Insya Rahman. Allah punya hobi pencak silat sama anak saya yang SD Ya. yang Rafif ya. Nah, ini saya tidak menjawab kalau saya jadi ibunya Rahman. Namun saya menjawab kalau saya jadi ibunya anak saya ya. Namun ini mirip lah ya. Silakan nanti diambil intinya. Ya. Anak saya yang SMA kelas 1 hobinya futsal. Mm-mm. Ya, awalnya saya ngapain sih gini-gini coba ikut les ini aja bahasa Inggris ikut les seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa kita kan tidak bisa mengendalikan ya si ibu ini punya pendapat apa, si ibu ini berkata apa, kita tidak bisa mengendalikan itu. Namun Rahman bisa mengambil kendali atas diri Rahman sendiri. Kalau memang ibu tidak setuju dengan hobi Rahman, coba cari waktu nih. Kayak ini yang digunakan anak saya juga cara Mm-mm. menjelaskannya ya. Mm-mm. Cari waktu yang ibu sedang tidak sibuk. Yang ibu tidak sedang apa ya, suasana hatinya itu nggak nyaman. Ya, coba datangin ibu, tanya, ibu kenapa sih ibu tidak suka saya apa menekuni pencak silat? Mhm. Nah, coba nanti kalau misalnya sudah dijawab, coba pahami dulu. Mhm. Pahami dulu maksud baik dari ibu melarang itu apa, ya. Nah, setelah dipahami, oh gitu ya, Bu. Mhm. Karena khawatir saya terjadi begini, begini, begini. Mhm. Baru Rahman masuk. Apa positifnya Rahman ikut pencaksilat? Mhm. Ya, apa positifnya? Dampak positifnya Rahman ikut pencaksilat. Kalau kemarin anak saya sampaikan, ya, dia sampaikan, saya ikut futsal karena saya suka bosen nih di rumah dan saya memang perlu olahraga. Mhm. Dan setelah akhirnya saya tes waktu itu, Coach Feni, anak saya Mhm. juga dengan talent Ya. DNA, ternyata memang anak saya seperti ayahnya, Oh, oh. sosiabelnya nomor 1. Oke. Mhm. Jadi seseorang yang sosiabelnya nomor 1 memang dia butuh circle untuk berteman kan? Betul. Ya, akhirnya saya sampaikan, oke, boleh futsal, ya, asal tidak mengganggu jadwal sekolah. Ya. Ya, silakan diatur jadwalnya. Awalnya saya juga menolaknya karena terkadang futsalnya malam, gitu. Namun setelah dia jelaskan, ya, saya atur jadwalnya, selesai langsung pulang, selalu berkabar. Betul. Karena saya yakin pasti ada maksud baik dari ibunya Rahman melarang. Ambil dulu maksud baiknya, terima dulu, baru Ya. Rahman sampaikan. Maksud baik Rahman juga apa? Iya. Ya, Insya Allah ya. menekuni hobi itu. Ya. Jadi ini apa ya? Memang perlu sama-sama mendiskusikan, berdialog gitu ya. Betul. Coach Dewi, jadi Dek Rahman, ini tadi Coach Feni sudah baca juga ya, sampai 8 kurang lebih hampir mirip nih ya pertanyaannya untuk menguatkan Dek Rahman ini apa yang harus diambil langkah selanjutnya nih gitu ya Coach Dewi. Dan tadi Coach Dewi sudah sampaikan nih Dek Rahman bahwasanya perlu ada diskusi di waktu yang tepat gitu ya. Kita menyampaikan alasan-alasan kita dan pastinya sebenarnya kalau orang tua itu kalau melihat sebuah bukti itu akan jauh lebih Ya, mudah kan ya.
Coach Dewi ya. Apalagi ini kan Betul. Dek Rahman tadi sudah sampaikan ya, sudah pernah ada kejuaraan yang diikuti dan sudah ada hasilnya, mungkin bisa ditanya ya kepada orang tua, bahkan neneknya juga gitu ya, bagaimana perasaan mereka gitu kan ya Coach Dewi ya, Betul. ketika Dek Rahman mendapatkan pencapaian gitu ya, seperti ini gitu. Jadi ini diskusi yang dengan kepala dingin gitu ya, hati yang terbuka gitu, sehingga harapannya orang tua bisa bisa lebih memahami kita juga. Dan tidak kalah pentingnya nih Dek Rahman, tadi kan Coach Dewi juga sampaikan bahwasanya ada tools yang memudahkan sebenarnya ya seorang ibu atau ayah kita memahami diri kita, yaitu melalui tools talent DNA. Ya, ini adalah live tools nih, Dek Rahman, di mana kita bisa mengetahui potensi kekuatan kita. Mungkin kita contohkan dari yang dimiliki oleh Coach Dewi ya, gitu ya. Kita belajar dari talent DNA-nya Coach Dewi nih, gitu ya. Izin saya coba share. Nah, coba kita lihat nih di sini. Nah, Coach Dewi memiliki 10 top 10-nya gitu ya dari 45 jumlahnya, dan ini adalah pastinya pesan yang kuat gitu ya kepada diri kita yang dititipkan oleh pencipta kita kepada diri kita gitu ya. Benar ya, tadi self confidence-nya Coach Dewi di number one ya, sehingga memang Iya. terlihat mau melakukan sesuatu tanpa menunggu orang lain dulu, atau bisa jadi nggak perlu persetujuan orang, lanjut aja gitu ya. Mungkin dikaitkan dengan pertanyaan Dek Rahman tadi, bisa jadi salah satunya bisa jadi ada self confidence, tapi ini perlu pengukuran terlebih dahulu gitu ya, Dek Rahman ya. Nah, betul di sini juga ada tadi strategizer gitu ya, membuat rencana-rencana tadi ya Coach Dewi ya. Dan Betul. intuitifnya juga terlihat ini kuat. Ini jadi top 10 ini adalah kecenderungan natural tanpa kita berpikir banyak, dan ini berulang kita lakukan sangat mudah. Kita upayakan gitu ya. Dan inisiatornya tadi Coach Dewi juga terlihat, termasuk juga mengoptimizerkan gitu ya apa yang tadi sudah distrategikan gitu. Betul ya Coach Dewi ya? Betul, Dan betul, betul. dan Coach Dewi di sini juga ternyata banyak sangat suka belajar dengan explorernya dan senang mengembangkan orang lain termasuk suami sendiri. Nah, Kalau anak salah sudah satu alasannya gitu Coach ya. Feni, ya, Heeh. ia kemarin itu memutuskan nyari profesi yang fleksibel juga mau Mhm. develop anak gitu. Anak yang pertama itu kan saya mau Oke. bantu meskipun secara fisik Aha. ada keterbatasan, namun saya Ya. mau bantu beliau yang anak pertama ini benar-benar bisa potensinya tergali dan kelak Hmm. bisa mandiri seperti itu. Oke. Jadi memang apa tumbuh gitu ya, dorongan dan ingin berinteraksi dengan orang lain, ingin mengembangkan siapapun yang ditemui, termasuk sekarang sebagai seorang hipnoterapis gitu ya dan coach Betul. gitu ya. Dan ini sangat mudah dilakukan, dan pastinya Coach Dewi juga enjoy gitu ya, menjalaninya gitu, Masya Allah ya. Dan mungkin ini juga buat teman-teman, sahabat-sahabat juga di Facebook, di Zoom, di sini juga ada bottom five-nya. Kita lihat adalah bagaimana talent-talent kita yang boleh jadi kita perlu effort melakukannya gitu ya. Kalau di atas ini adalah sangat natural, effortless gitu ya, tanpa usaha yang begitu besar. Namun ketika di bottom five ini kita menjadi tahu nih bahwasanya, oh saya perlu usaha ya untuk saya bisa lebih banyak lagi berbuat banyak, bersosialisasi lebih sering gitu kali ya. Kalau di sini ada sociable-nya di Betul, bottom betul. five gitu ya. Dan Coach Dewi sangat senang nih dengan circle yang tidak terlalu luas gitu ya, tapi lebih deep. Kurang lebih seperti itu, Dek Rahman gitu ya. Jadi mudah-mudahan ketika kita mengetahui ini, kita jadi lebih yakin lagi apa yang kita upayakan, minat yang kita lakukan ini berdasarkan potensi kita akan membuat kita menjadi lebih cemerlang lagi gitu lah. Kan ini sudah mau tamat sekolah ya gitu ya, dan ini juga bisa membuat kita jadi paham nih apa yang oke
Oh, kenapa? Oh, belum ditunjukkan kepada orang tua nih Coach Dewi katanya. Iya, berarti kan belum belum terbuka sama orang tua ya. Makanya orang tua Mm-mm. melarang. Coba sekarang Betul. dibuka komunikasi itu, insya Mm-mm. Allah orang tua kasih restu. Nah, begitu dapat Mm-mm. restu bisa jadi langsung medalinya lebih banyak lagi. Amin, amin. Karena ini kemarin juga kita ada apa kejuaraan kalau di kampus di Universitas Ari Ginanjar ya, Coach Dewi, anak-anak latihan pencak silat juga kok, taekwondo maaf, taekwondo dan itu di coaching dengan based on talentnya gitu, dan ternyata luar biasa hasilnya pencapaiannya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dialami juga ya oleh Dek Rahman ya, gitu. Nanti bisa kontak Coach Dewi juga nih, kurang lebih mungkin untuk dibantu untuk mengembangkan dirinya lebih dalam lagi, based on talent, gitu ya. Kan udah ketahuan nih, gitu ya. Jadi Iya, betul. ini dimanfaatkan untuk keseharian life tools. Jadi bukan disimpan, oh udah tahu tapi udah disimpan aja, namun dimanfaatkan gitu, dikeluarkan, dilatihkan, dan tentunya kita perlu paham ya, Coach Dewi ya. Apalagi nih untuk anak-anak muda gitu ya, Coach Dewi. Penting banget untuk mereka untuk melangkah lebih jauh, lebih pencapaiannya lebih baik lagi ke depan. Jadi kita kasih semangat juga ya buat Dek Rahman supaya bisa membuka apa komunikasinya gitu ya, menyiapkan, melapangkan hati gitu ya untuk mau berbicara dengan kedua orang tua Mm. di saat yang tepat pastinya gitu ya, Coach Dewi ya. Oke, Masya Allah. Mungkin di Facebook ada yang bertanya, boleh kita cek ya. Oke, sepertinya belum ya. Dan masih menyimak perbincangan kita sore hari ini ya. Oke, mungkin dari Coach Dewi ini kan luar biasa ya, pengalaman, kemudian memahami, em, mungkin eh, bahasanya mungkin kalau orang-orang tuh pengen dengernya tips, gitu kali ya, tips untuk mensinergikan kegiatan suami yang seperti ini dan istri yang seperti ini dengan segala aktivitasnya, kira-kira seperti apa kalau versinya Coach Dewi? Oke, kalau versi saya biasanya saya tanya jadwal suami sekarang karena saya yang lebih fleksibel kan bisa menyesuaikan. Kalau Jadi coach itu saya pasti nanya terus ya, ya iya keahliannya bertanya ya, keren banget, keren. ini memang sangat membantu Mas Fendi. Dulu Betul tuh ya? iya saya keahliannya adalah begini 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 ngasih tahu gitu nasehatin. Iya, iya, iya. Namun ternyata sekarang lebih banyak nanya aja. Ternyata insya Alhamdulillah, Allah ya nanti dikonfirmasi deh suami lebih nyaman ya. alhamdulillah. Iya lebih nyaman dengan metode komunikasi seperti itu. Jadi Iya. sekarang sering saya tanya jadwal training tanggal berapa sampai tanggal berapa, tanggal Mhm. segini. Misalnya hari Mhm. Minggu, hari Minggu pulang tiket jam berapa, Ah. sampai Balikpapan jam berapa. Oh, sampai Balikpapan jam Hmm? 10, jam 11. Oke, Mhm. kalau begitu saya atur jadwal terapi saat suami belum datang. Saya ambil Mhm. pagi, Mhm. pagi sampai siang. Nanti pas suami udah datang, saya sudah selesai. Seperti itu. Iya, iya, Kemudian iya. saya maksimalkan ketika suami sedang keluar kota, sedang Mhm. training di luar kota itu saya maksimalkan Ini untuk strategizernya jalan ya gini. Keren banget. Ya iya Allah. ya. Terkadang nggak apa Nggak ya sadar natural ya? aja, ya, natural aja Karena sudah gitu. natural tadi kan ya, gitu. Masya Iya, itu Allah. saya maksimalkan. Nanti begitu Mhm. suami datang, itu Mhm. saya eh, tidak terlalu full seharian, atau mungkin Mhm. sehari satu, Mhm. dua. Jadi biar lebih banyak bisa diskusi, bisa ngobrol, atau sekedar nyari sarapan bareng gitu ke Mhm. pasar, Mhm. seperti itu. Nah, itu cara-cara Itu ya. saya dan Jadi lebih banyak lebih mendengar. efektif. Ya, betul Bang. Sangat, sangat, sangat efektif sekali. Efektif sekali ya. Oke. Iya, Bagus. makanya yang saya sampaikan tuh benar-benar refreshment hubungan dengan suami. Ya, Ya, karena Masya ini Allah. Tabarakallah. saya baru tahu Ha-ha. batin saya adalah sociable. Karena memang saya itu kalau ketemu orang baru atau di lingkungan yang banyak Ya. orang, saya cenderung diam, takut salah Hmm. bicara. Mhm. Ya, Mhm. jadi Mhm. diam. Kadang orang bilang, ih sombong betul gitu ya. Tapi itu Hmm. karena saya merasa nggak nyaman gitu. Ternyata ini diimbangin dengan suami saya yang sosiabelnya nomor satu. Ya. Gitu. Kemudian setelah tahu talent DNA ini, saya tahu bagaimana saya bisa berkomunikasi
dengan orang baru Mhm. ataupun dengan banyak orang. Ternyata saya punya artikulatif. Iya, Nah, jelas akhirnya saya, penyampaiannya gitu ya. Heeh. akhirnya saya maksimalkan di situ. Oh, Masya Allah, ini bantu banget. Ini lebih kenal diri saya daripada saya sendiri. Betul. Dan rasanya kalau kita lebih mengenal talent ini, rasanya lebih dekat dengan pencipta kita nggak sih, Mbak Betul, Dewi gitu ya? betul. Terasa Ternyata luar banget, oh biasa ya banget. Allah, ini loh pesan Allah buat saya gitu ya. Iya, ternyata merasa ada kekurangan di sini, ternyata Allah Mhm. udah lengkapi di tempat lain. Masya Allah. Nah, Coach Feni, saya ada pengalaman nih kemarin. Baru Ya. selesai saya lakukan coaching talent DNA untuk mahasiswa semester 2 Hmm. yang lagi insecure sama dirinya. Sampai Mm-mm. tiap malam tuh kadang nangis sendiri, bingung Mm-mm. mau ngapain, terus Mm-mm. merasa nggak mampu nanti ke depannya Ya. gimana, Mm-mm. takut ngecewain orang tua dan lain sebagainya. Mm-mm. Sebagainya. Terus setelah ini tes talent DNA, kemudian saya Mm-mm. coaching, beliau sudah berubah mindset dan suasana hatinya. Ternyata saya ini seperti ini loh. Saya sebenarnya pemberani ya ternyata ya. Dia lebih kenali dirinya. Betul, betul. Karena boleh jadi Nah, mungkin keberanian dia selama ini boleh jadi disalahartikan gitu ya. Dengan betul. pemikiran Iya. yang masuk gitu ya. Boleh jadi gitu. Padahal Iya. itu sebuah kekuatan yang boleh jadi masih tertutup. Dan ketika mengetahui gitu bahwa ini sebuah kekuatan, itu menjadi eureka, menjadi terbuka gitu ya. Itu rasa Betul, syukurnya Mas Feni. tambah pasti ya. Nah, betul. Dia sampaikan yang awalnya melihat orang Mhm. tuanya ini apa namanya? Ini orang tua saya ini kok terlalu menuntut saya seperti ini gitu kan. Mhm. Di Mhm. akhir sesi coaching dia sampaikan, Alhamdulillah saya punya orang tua yang perhatian hingga Mhm. apa memperhatikan ketika dia tidak nyaman kondisi Mhm. psikisnya kan. Ya. Ya Allah, orang tua saya kok mau sampai nyuruh saya tes talent DNA, kemudian suruh saya ketemu Ya. ibu. Gitu. Ya, Masya Karena Allah. banyak loh teman saya, dia sampaikan, banyak teman saya yang kondisinya jauh lebih nggak baik-baik saja dari saya, lebih buruk dari Hmm, saya, tapi orang tuanya nggak peduli. Masya Allah. Orang tuanya mungkin bukan nggak peduli ya, nggak mau tahu atau nggak Ya, ngerti gitu ya. ya, seperti Belum itu. sampai Tapi pemahamannya. Ya, iya belum sampai pemahamannya. ya, betul-betul. Pulang itu langsung nemuin bapaknya, dia nangis dia peluk bapaknya. Ya, ya. Masya Allah ya. Ini mungkin sedikit ya dari Dek Rahman lagi nih menuliskan 10 top 10-nya. Coach Dewi terlihat ya di chat Zoom. Oh iya, Nah, ini oh sudah dari tes. ini, Mm. ya, dan menurut Dek Rahman ini, kalau dilihat dari 10 top 10 saya ini, apa sih yang dapat orang lain lihat tentang saya? Gitu ya. Mungkin Coach Dewi bisa memberikan tanggapan. Oke. eh Jadi Ya, ngebaca ini. iya, Oke, nah Dek Rahman ini orang yang apa yang ngikutin prosedur gitu ya, strukturnya itu terus betul. harmoni. Mungkin bisa jadi Dek Rahman itu tidak mau menyampaikan alasannya untuk pencak silat itu ya, untuk menjaga ini harmoni ini. Ya, padahal Belum kalau tentu. disampaikan, iya, disampaikan dengan baik, insya Allah harmoni ini pun tetap terjaga. Ini Hmm. damai gitu, tidak mau Hmm. berdebat dengan orang Betul. tua, dengan Hmm. nenek gitu ya. Gak enakan Nah, bahasanya gitu. nggak enakan gitu. Terus signifikannya mau menonjol, mau punya prestasi, iya, iya ternyata udah mau prestasi ya, Coach Feni ya. Betul, betul. Iya, Dan kemudian punya goal berdampak, getter. bermanfaat untuk orang lain juga. Iya betul, punya goal getter, bisa menentukan tujuan yang mau dicapai nanti Betul. apa. Terus punya strategizer, jadi sudah punya rencana atas hidupnya ini, iya kan? Mau ngapain Yes, gitu sudah ya, punya betul, rencana. betul. Terus punya intuitif kayak tadi kan di chat sebelumnya saya merasa saya ini bisa maksimal dengan hobi saya dan lain sebagainya. Nah, itu Intuisinya ya. isinya. Hmm. Iya, namun ada aversifnya. Nah, ini juga mungkin yang menghambat kali ya yang digunakan berlebihan sehingga menghambat untuk berkomunikasi dengan Menyampaikan. orang tua. Ya, betul. Ya, Terlalu eh, eh. berhati-hati jadinya Terlalu gitu. Sehingga berhati-hati tidak mau jadinya. menyampaikan ya. Nggak mau ngambil resiko. Betul, betul. Resiko dinasihatin mungkin.
Nah, ya Takut aversifnya ditolak. diturunkan. Iya, aversifnya diturunkan dulu ya, baru buka komunikasi. Kemudian optimizer. Nah, saya yakin Dek Rahman ini akan optimal dengan hobinya saat ini. Apalagi kalau orang tua itu kasih restu, ya akan lebih optimal lagi. Dan Nobel punya keyakinan ya, berpegang teguh pada nilai-nilai. Insya Allah orang baik kayaknya nih, Dek Amin. Rahman nih. Amin, orang baik. Ini aja dia Kemudian mencari apa yang terbaik buat dirinya kan, ini luar biasa ya. betul, Seorang ini anak ya jarang sekali loh seperti Derahman. betul mau join di sini ya, luar biasa ya, Kos Feni ya. Iya, Masya Kemudian Allah. visionary ya, punya pandangan ke depan, bagaimana nanti ke depannya, seperti itu. Ini keren ya, Dek Rahman. Nah, nanti tinggal aversinya diturunkan dulu, Ya. kemudian buka komunikasi dengan orang tua, insya Allah harmoninya tetap terjaga, kemudian hobinya bisa optimal, ya, bisa lebih signifikan lagi, Amin. berprestasi lagi. Iya. Oke, seperti itu Wow, luar sepertinya, silakan biasa. ditambahin. Iya, ini luar biasa ya, Derahman. Jadi memang Bapak Ibu gitu ya, jika sangat bisa memanfaatkan sekali kegiatan kita, program kita kali ini untuk mencari tahu diri kita, kekuatan kita, dan memahami pastinya sehingga kita paham orang-orang sekitar kita juga insya Allah akan lebih paham ya ketika kita memahami ini karena kita sudah lebih positif lagi untuk bersikap pastinya dengan kekuatan kita ini insya Allah. Semangat ya, Dek Rahman gitu ya. Duh, tak terasa nih, Coach Dewi, waktu kita juga seru nih diskusi Iya, sama Coach Dewi. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dan membahas hal-hal yang lebih dalam lagi ya, Coach Dewi, insya Allah ya. Gitu insya ya. Allah, Coach Feni. Mudah-mudahan mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu dan sahabat-sahabat kita yang hadir. Silakan, Coach. Oke, baik. Nah, untuk saya, ya, mengetahui tool ini, talent DNA ini sangat membantu sekali. Yang seringkali saya salah paham dengan diri sendiri. Kalau kita salah paham dengan diri sendiri, kita cenderung salah paham juga dengan orang lain. Namun ketika kita sudah mulai mengenal diri kita dan paham dari kita, talent-talent yang selama ini secara natural kita gunakan, otomatis kita pun akan mudah untuk memahami orang lain. Dan itu akan membantu kita untuk bisa mengembangkan diri kita, ya, menggunakan top talent kita. Jadi kita nggak merasa lelah karena itu adalah natural, ya. Ya, Kita bisa happy ya kembangkan. justrunya ya. Happy, betul, happy. Nah, maunya kan berkembang tapi tetap happy ya. Nah, Iya, seperti itu, iya. bukan Nggak berkembang tapi terbebani. terpaksa, tidak terbebani. Betul, Iya. betul. Nah, Betul. ketika sudah mampu kita kembangkan diri kita dengan tetap happy, insya Allah kita bisa membantu orang lain juga untuk mengembangkan dirinya. Jadi mulainya dari diri sendiri dulu ya, berarti Coach Dewi ya. Betul, Pahami diri dan insya Allah akan lebih mudah juga memahami yang lain. memahami orang lain. Wow, luar Iya. biasa pesannya dari Coach Dewi nih. Dan terima kasih sebelumnya Coach Dewi Terima kasih, sharingnya Mas sangat Feni. menginspirasi di awal Ramadan ini gitu ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Coach Dewi dan keluarganya juga gitu ya. Dan terutama juga Bapak Ibu yang menyimak dari awal program kita ini, izin jika ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang talent DNA dan ingin lebih detail lagi, bisa memasukkan biodatanya di barcode yang sudah disediakan ini. Silakan Bapak Ibu yang ada di Zoom dan di live Facebook untuk men-scan barcode ini. Insya Allah nanti dari tim kami bisa menghubungi Bapak Ibu sekalian untuk kesediaannya memahami tentang potensi diri, kekuatan diri yang tentunya ini adalah pesan cinta Allah untuk kita. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang sangat berharga untuk kita bawa ke depan dan pastinya ini cara kita untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Oke, mungkin ini saja dari kami, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih Ibu Nur, ya, Dek Rahman, Bunda Lisda, gitu ya.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Silahkan, kita sangat terbuka untuk Bapak Ibu mendapatkan inspirasi yang lebih banyak lagi. Dan pastinya untuk Coach Dewi, sekali lagi terima kasih banyak kehadirannya. Dan insya Allah Sama-sama Kak akan Feni, terima kasih sama-sama, kesempatannya. sama-sama sehat selalu. Barakallahu fiik. Dan kita akan bertemu lagi insya Allah di Senin depan di pukul 4:30 sampai 4:30 sore. Salam bahagia selalu Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Feni ya. Sama-sama, Insya Gus Allah Dewi. sehat selalu. Barakallah, sama-sama. Izin live ya. Oke. Iya, oke. Kita lihat ya.